lebih baik tidak usah diambil, karena meskipun kita ambil juga tidak akan bisa membesar yang seperti ini juga. Tantangan ini memang padahal ini baru 15 bulan dan kelihatan sudah lumayan besar batangnya dan sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apesham. Kali ini saya coba memberikan salah satu teknik untuk memilih bibit asam Jawa untuk dijadikan sebagai bakal bonsai. Di sini kita membutuhkan beberapa kali seleksi. Yang pertama adalah seleksi biji. Jadi biji yang akan kita semai itu sebaiknya direndam dulu. Kalau yang tenggelam berarti masih sangat bagus dan berpotensi untuk tumbuh. Sedangkan yang mengapung sudah pasti tidak akan tumbuh. Dan begitu juga nantinya teman, setelah tumbuh masih ada lagi seleksi yang lain, karena tidak semua yang tumbuh itu nantinya akan subur. Jadi ada memang ciri-ciri khusus dari bibit-bibit asam itu yang berpotensi untuk tumbuh dengan cepat. Namun sebelum itu saya akan coba lanjut ke seleksi biji asam. Jadi setelah tadi kita menyeleksi biji asamnya, semua yang tenggelam kita ambil, lalu kita rendam sekitar 2 hari 2 malam. Ya, jadi ini sudah saya rendam teman. Jadi saatnya ini saya akan diamkan sekitar 1 jam baru kemudian saya semai. Ya baik, silakan ikuti terus videonya dan insya Allah saya akan terus posting ini sampai proses atau tahap pemilihan bibit yang berpotensi untuk tumbuh menjadi lebih cepat. Untuk media tanam teman, karena ini adalah untuk menyemai biji, maka saya gunakan pasir halus. Kenapa? Karena pasir halus ini kita ketahui bersama sangat bagus untuk memperbanyak akar. Sebagai bukti, jika teman-teman menyimpan pasir halus dan sudah agak lama di situ, maka yakin saja di bawahnya itu banyak sekali akar-akar yang muncul. Itulah salah satu bukti bahwa pasir halus ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar. Selanjutnya pasir halus ini kita campur dengan kompos. Kalau tidak ada kompos bisa menggunakan pupuk kandang, tetapi diupayakan pupuk kandang yang betul-betul sudah kering dan terbebas dari hama. Kemudian yang terakhir, lebih bagusnya lagi kalau ditambahkan sedikit dengan sekam bakar. Seperti inilah teknik untuk mengatur bijinya. Kemudian setelah ini kita tutup lagi dengan media tanam. Jadi jangan terlalu tebal ya, jangan terlalu banyak, cukup sampai 2 cm saja tebalannya. Setelah ini kita siram baik-baik, pelan-pelan saja siramnya supaya tidak terhambur medianya. Lalu selanjutnya kita letakkan di tempat yang teduh, jangan sama sekali terkena sinar matahari. Sekarang sudah masuk 15 hari teman setelah biji asam ini saya semai, dan teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah tumbuh, meskipun masih ada juga yang baru tumbuh seperti ini karena pengaruh dari biji asam yang telah saya semai.
tidak merata keringnya atau tidak merata tuanya. Apalagi memang biji asam yang saya gunakan ini adalah biji asam yang dibeli secara eceran untuk keperluan dapur. Jadi kalau teman-teman mau memilih biji asam, lebih baik cari asam yang betul-betul bagus, dan biji yang diambil adalah biji yang betul-betul sudah sangat tua, sehingga pertumbuhannya juga lebih bagus. Kemudian dari bibit-bibit asam yang sudah ada ini teman, di sini kita sudah bisa melihat yang mana kelak yang berpotensi untuk tumbuh dengan cepat dan yang mana nantinya tumbuhnya akan kerdil. Jadi kita bisa lihat yang seperti ini memang dari awal itu batangnya sudah sangat gemuk kelihatan. Bahkan di bagian tengah batang ini kelihatan menggembung. Sementara yang seperti ini, ya meskipun ini sama tinggi, tetapi kita bisa lihat ini batangnya agak lebih kecil ke atas, ya, dan sangat kecil memang batangnya. Maka yang seperti ini teman, otomatis kalau kita tanam tidak akan bisa cepat besar. Bagaimanapun kita memberikan media tanam yang terbagus dan disertai dengan pupuk yang bagus, itu tidak akan bisa secepat dengan bibit yang seperti ini. Nah, ini juga yang sehat-sehat ini yang lebih bagus lagi teman, yang seperti ini. Jadi makin gemuk kelihatan batangnya, makin cepatlah nanti batang itu membesar ketika kita tanam. Nah, ini di antara ini yang paling kecil teman. Berarti ini sebaiknya tidak perlu nanti kita tanam ya seperti ini. Ya, jadi bisa teman-teman lihat secara dekat yang mana berpotensi untuk bisa cepat pertumbuhannya nanti ketika kita jadikan bonsai. Jadi yang seperti ini teman, ini yang paling cepat nanti tumbuhnya. Ini kemudian ini juga. Jadi tinggal kita pilih yang mana paling gemuk batangnya. Ini juga di dalam teman, ini yang besar sekali ini. Ya, terlebih-lebih kalau yang seperti ini teman, lebih baik tidak usah diambil, karena meskipun kita ambil juga tidak akan bisa membesar. Yang seperti ini juga memang sudah sangat tidak layak untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Ya, jadi kapan kita tidak melakukan seleksi seperti ini teman, maka otomatis kita terlalu lama menunggu sampai bonsai asam jawa kita bisa membesar. Baik, saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman bonsai asam jawa saya yang saya seleksi bijinya pada saat saya mau tanam dengan cara seperti ini. Dan saat ini sudah berumur 15 bulan, artinya sudah 1 tahun 3 bulan. Kebetulan di sini ada 3 batang dulu saya tanam teman. Ya, ini yang pertama ini. Jadi kita bisa lihat batangnya ini sudah hampir sebesar pergelangan tangan ini. Padahal ini baru 15 bulan dan kelihatan sudah lumayan besar batangnya dan sudah bagus juga percabangannya. Kemudian di sana lagi kebetulan saya sudah adakan pemangkasan. Ini bersamaan dengan yang tadi saya tanam. Ya, bahkan batang atasnya ini sudah sangat besar teman. Nah, ini batangnya tumbuh dari bawah. Kemudian ada juga yang pernah saya videokan.
yang saya bengkokkan batangnya itu. Ya baik, kita ke belakang rumah sana karena saya simpan di sana. Nah, ini dia teman yang juga sudah sangat besar ini. Kebetulan saya juga tanamnya di dalam kayu biti yang sudah mati dan sudah saya tekuk ini. Kalau teman-teman pernah lihat videonya pada saat saya perlihatkan teknik menekuk ini, ya pasti ingat dengan asam ini. Kemudian satu hal lagi untuk mempercepat pembesaran batang dari asam jawa adalah dengan pengawatan. Jadi teman-teman bisa perhatikan asam jawanya yang dikawat dari kecil pasti lebih cepat membesar batangnya dibanding dengan yang tidak dikawat. Jadi makin lama dikawat itu akan semakin cepat membesar. Demikianlah teman video saya kali ini tentang bagaimana cara memilih biji asam jawa sampai kepada bibitnya yang sudah tumbuh untuk dijadikan sebagai bahan bonsai agar bisa cepat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.